kelas besar, apa kabarnya? Miss Surya berharap kalian dalam keadaan sehat di masa pandemi ini ya. Tetap jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan ya dimanapun kamu berada. Nah, hari ini Miss Surya akan membawakan khotbah di kelas besar. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami dalam keadaan sehat, biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hikmat dan pengetahuan agar kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang Miss Ria akan membawakan khotbah dengan tema perubahan atau transformasi. Nah, di kali ini khotbah kita akan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, ada yang tahu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 bercerita tentang siapa? Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang seorang Paulus. Namun sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video yang satu ini. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Anak kelas besar, untuk video yang kita tonton hari ini, apakah kamu sudah bisa mengambil kesimpulan? Dari video tersebut kita dapat melihat perubahan dari Saulus menjadi Paulus, perubahan yang ke arah yang lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan. Nah, Miss Ria akan mengajak seluruh anak-anak kelas besar untuk mengalami perubahan yang lebih baik kepada Tuhan. Kalau misalnya dulunya kamu anak yang jarang untuk berdoa, sekarang Miss Ria ajak agar kamu lebih rajin berdoa. Kalau dulunya kamu tidak rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, sekarang Miss Ria ajak untuk anak kelas besar untuk lebih rajin
mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekali ini kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Setuju? Dan dulu firman Tuhan hari ini ya, anak-anak kelas besar. Semoga kita dapat melakukan apa isi firman Tuhan di hari ini. Baik, sekarang kita bisa berdoa, kita tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ajar kami dapat melakukan teladan yang Paulus berikan kepada kami, bahwa kami Tuhan mengalami perubahan yang lebih baik untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Dadah.